Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan mengenai tentang concentration, principality, and capacity dalam sistem Anglo-Saxon dan progress test part 6 untuk memenuhi tugas perbandingan hukum perdata. Saya Rangga Maulana Ananta, NPM 18430, akan menjelaskan materi nomor 1 sampai nomor 2. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota. Pertama, Naupal Fortuna, NPM 18010, akan menjelaskan slide ke-1 sampai slide ke-4. Ahmad Iriawan, NPM 18340, akan menjelaskan slide ke-5 sampai slide ke-6. Nur Abdurrahman Roy, NPM 18460, akan menjelaskan slide ke-7 sampai ke-8. Kami dari kelompok 10. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan pertimbangan yang berharga? Pertimbangan berharga atau valuables contradiction adalah pertimbangan yang memiliki nilai yang cukup besar untuk menjadi bermakna dalam kaitannya dengan kinerja seseorang atau janji yang sedang ditukar dan yang memiliki nilai finansial yang dapat diukur baik bagi perjanjian atau penjanji atau penjamin. Menurut buku Hukum Kontrak William T. Manjor, konsentrasi yang bernilai adalah imbal balik yang berasal dari penggugat kepada tergugat dalam gugatan terkait dengan sebuah kontrak sederhana. Penggugat harus menunjukkan bahwa janji tergugat adalah bagian dari sebuah tawar-menawar antara kedua pihak. Penggugat harus menunjukkan bahwa dia memberikan atau berjanji untuk memberikan sejumlah manfaat kepada tergugat sebagai imbal balik atas jasanya. Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan menabung yang pertimbangannya harus nyata tetapi tidak cukup? Jawabannya maksudnya adalah dalam melakukan sesuatu harus berdasarkan dengan pertimbangan yang cukup layak dan wajar. Namun mungkin kita cukup di kata cukup di sini mengarah ke dalam pasal 1320 yang di mana tidak cukup umur. Jadi hal tersebut merupakan suatu pertimbangan. Menurut buku Hukum Kontrak William T. Manjor, konsentrasi harus nyata. Konsentrasi harus memiliki nilai besar kecilan nilai tidaklah penting sepanjang ia merupakan sesuatu yang berharga. Bahkan kata nilai kadang-kadang digunakan untuk memaknai konsentrasi. Dapat disimpulkan bahwa ketika salah satu pihak melakukan suatu tindakan yang mengabaikan kewajiban-kewajiban yang ada sebelumnya, maka tidak ada konsentrasi. Namun ketika ada salah satu pihak melakukan sesuatu yang lebih daripada tindakannya yang mengikatnya, mungkin disitulah ada konsentrasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Naupal. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan pertimbangan bahwa pertimbangan harus beranjak dari janji?
Pertimbangan harus beranjak dari janji, maksudnya adalah janji apapun yang telah diberikan oleh masing-masing pihak sebagai quid pro untuk mendukung pihak mereka dalam tawar-menawar. Saling berjanji merupakan pertimbangan satu sama lain. Jika hanya satu pihak yang menawarkan pertimbangan, perjanjian tersebut adalah janji kosong dan tidak dapat dilaksanakan. Buku Hukum Kontrak William T. Major. Konsiderasi harus berasal dari promise yang berjanji pihak pertama dalam perjanjian. Secara khusus, berarti seseorang atau pihak yang memberi pinjaman atau piutang kepada pihak lain berdasarkan ikatan hukum dan memiliki hak untuk menerima dan memperoleh pembayaran kembali dari pihak yang telah meminjam atau berutang kepadanya, termasuk bunga pada saat pinjaman tersebut jatuh tempo. Nomor 4, apa pertimbangan masa lalu dan kapan jika pernah? Apakah cukup untuk mendukung kontrak sederhana? Pertimbangan kontrak masa lalu merupakan salah satu bentuk riset pasar dan harus dianalisis juga ditinjau untuk melihat kunci keberhasilan dan kegagalan untuk melihat apakah kontrak tersebut masih merupakan jenis kontrak yang layak digunakan di masa mendatang. Kontrak di masa lalu cukup untuk mendukung kontrak sederhana karena dapat dimanfaatkan sehingga tidak melakukan lagi proses pengambilan keputusan untuk memilih jenis kontrak baru. Buku Hukum Kontrak William T. Major. Konsiderasi tidak boleh sudah berlalu karena salah satu pihak sudah melakukan suatu tindakan sebelum janji pihak lain dibuat, maka tindakan itu dapat menjadi konsiderasi untuk mendukung janji tersebut. Kecuali yang nyata terhadap aturan konsiderasi yang sudah lalu, Pasal 27 Undang-Undang tentang Surat Utang Piutang 1882 hanya memberikan satu kekecualian nyata dari aturan konsiderasi yang sudah lalu. Nomor 5, sebutkan aturan dalam fix fee pengecualian bir untuk itu dan disebutkan aturan dalam fokus fee bir menunjukkan bahwa pembayaran dalam jumlah yang lebih kecil tidak akan membebaskan kewajiban untuk membayar hutang yang besar. Sedangkan untuk pengecualian untuk di penerimaan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga akan membebaskan seluruh hutang. Pengecualian fokus bir terdapat dalam kasus pengesampingan 6 pertimbangan privasi dan kapasitas 109, mengikat dan beroperasi sebagai pengecualian aturan 1884. Buku Hukum Kontrak William T. Major. Kapan pembayaran yang jumlahnya lebih kecil menghapuskan kewajiban untuk membayar jumlah yang lebih besar? Debitur membayar jumlah yang lebih kecil dari yang seharusnya kepada kreditur. Orang yang memberikan utang atau pinjaman debitur itu tidak terlepas dari kewajibannya untuk membayar sisa pinjamannya. Menurut hukum adat, pinjaman masih berkewajiban membayar sisa pinjaman meskipun kreditur sudah membebaskan dari kewajiban lanjutnya.
karena janji kreditur tidak didukung oleh suatu konsiderasi yang berasal dari debitur Fokus Fibir 1884, akan tetapi jika atas permintaan kreditur ada elemen baru dimasukkan, misalnya pembayaran di suatu tempat atau tempat yang berbeda, dikabulkannya permintaan tersebut dan dianggap sebagai konsiderasi bagi pelepasan tuntutan itu. Nomor 6. Sebutkan aturan yang mengatur promissory estoppel dan jelaskan mengapa itu adalah shaky dan bukan pedang. Aturan yang mengatur tentang promissory estoppel itu yaitu doktrin hukum yang mencegah seseorang pemberi janji untuk menarik kembali janjinya, karena kepercayaan terhadap janji tersebut telah melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu sehingga penerima janji akan mengalami kerugian. Mengapa tameng dan bukanlah pedang? Dalam arti lambang hukum, tameng atau perisai melambangkan pertahanan rakyat dalam membela suatu kepentingan, sedangkan pedang dalam artian hukum adalah hukum bukanlah alat untuk membunuh, tetapi pedang akan tertembus apabila diperlakukan sebagai obat terakhir dan tidak digunakan sebagai pencegahan awal karena promissory estoppel tersebut untuk penyelesaian sengketa secara adil, maka perisai lebih dahulukan daripada pedang. Buku Hukum Kontrak William T. Major. Doktrin estoppel adjustable, doktrin sebagai pembelaan kapan suatu pihak telah melepaskan hak-hak kontraktualnya terhadap pihak lain, dan pihak lain tersebut telah mengubah posisinya sesuai dengan pelepasan hak tersebut, maka memperbolehkan gugatan terhadap berdasarkan kontrak asal adalah haknya harus dicegah dan menyangkal bahwa dia bermaksud agar waiver itu mengikat. Perisai bukan pedang penting untuk dicatat bahwa doktrin tersebut tidak menciptakan penyebab gugatan. Doktrin tersebut tidak membebaskan penggugat dan kebutuhan untuk menunjukkan bahwa dia memberikan konsiderasi bagi janji tergugat dalam bahasa pengacara dalam kasus Combe PS Combe 1951. Doktrin itu adalah perisai bukan pedang. Slide selanjutnya. Di sini saya akan mencoba membacakan dari beberapa jawaban-jawaban dari teman-teman, yaitu jelaskan doktrin kerahasiaan kontrak. Doktrin kerahasiaan kontrak adalah prinsip hukum umum yang menyatakan bahwa kontrak tidak dapat memberikan hak atau membebankan kewajiban atas setiap orang yang bukan merupakan pihak dalam kontrak tersebut. Dengan perbandingan dalam buku Hukum Kontrak yang ditulis oleh William T. Major, konsiderasi tidak boleh samar. Kaidah umum menyatakan bahwa janji yang diberikan oleh suatu pihak yang berkontrak harus jelas dan pasti. Sebuah janji yang samar tidak mengikat jika kesamaran tidak dapat dijelaskan dengan implikasi dari butir-butir kontrak. Contoh dari tersebut dari Schemel versus Austin tahun 1941, Hillas versus Arcos tahun 1932, kemudian ada White dan Bluit tahun 1853. Selanjutnya, soal dari nomor 8,
rangkum pengecualian pada doktrin kerahasiaan kontrak. Berdasarkan pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang atau disingkat dengan Undang-Undang UURD, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik informasi tersebut. Merupakan rahasia dagang. Untuk menjaga rahasia dagang atau biasa disebut sebagai rahasia perusahaan ini, pada prakteknya, pengusaha mengatur hal-hal yang menjadi rahasia perusahaan dan mencantumkan klausul kerahasiaan atau confidentiality ini dalam kontrak atau perjanjian pekerjaannya agar tidak bocor sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaannya. Sedangkan dalam buku hukum kontrak yang ditulis oleh William T. Mayor, slide selanjutnya. Nah, di sini langsung di nomor 9 dengan soal kapan jika pernah kontrak orang gila akan diberlakukan. Nah, jawabannya adalah kontrak dengan orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak akan pernah diberlakukan kecuali yang membuat kontrak adalah wali dari orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau juga ada putusan dari pengadilan. Karena pada dasarnya apabila membuat kontrak haruslah orang yang memiliki akal sehat. Sedangkan di perbandingan dalam buku hukum kontrak yang ditulis oleh William T. Mayor, kontrak dengan orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak akan pernah dilakukan karena ketiadaan kepastian ketika seseorang yang mabuk atau gila yang karena tidak memahami apa yang diberlakukannya membuat kontrak, maka kontrak itu dapat dibatalkan atau permintaannya asalkan pihak lawan mengetahui kondisinya. Selanjutnya, dalam soal nomor 10, jenis korporasi apa yang termasuk doktrin yang dilindungi dan apa efek dari kontrak ultra virus? Yang pertama, doktrin respondent superior yang terkait dengan imputan of acts committed by individual to the corporation. Kedua, where specific intent was an element of the crime yang masih menggunakan asas kesalahan dalam rangka menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Ketiga, digunakannya doktrin ultra virus, artinya organ korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dapat dibuktikan bahwa mereka yang melakukan fungsi korporasi yang telah menyimpang anggapan dasar korporasi. Kemudian nomor 4, corporate prosecution could not be equipped with the right procedural recruitment of the time which recruit. Efek dari kontrak ultravirus atau di luar kewenangan apabila dihubungkan dengan perseroan merupakan permasalahan yang menyangkut dengan transaksi atau kontrak yang dilakukan dengan pihak ketiga. Jadi, perseroan tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi yang ultravirus. Sedangkan dalam buku hukum kontrak yang ditulis oleh William T. Mayor, doktrin ultravirus berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan perusahaan-perusahaan terdaftar, tetapi tidak untuk perusahaan yang disewa. Setiap tindakan atau kontrak yang berada di luar kewenangan atau yang disebut ultravirus adalah tidak sah dan setelahnya tidak dapat diartikan meskipun semua pemegang saham telah memberikan persetujuannya. Selanjutnya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Abdurrahman Roy. Saya di sini akan mempresentasikan yang dimulai dari nomor 11. Baik, kita langsung saja. Apakah anak di bawah umur itu? Kontrak apa yang mengikat anak di bawah umur?
Jawabannya, anak di bawah umur merupakan anak yang belum mencapai umur atau setidaknya belum mencapai 18 tahun. Atau juga apabila melihat dari KUH Perdata, orang yang belum mencapai umur merupakan anak yang di bawah umur 21 tahun. Kontrak yang dapat mengikat anak di bawah umur, contohnya kontrak kerja pada artis cilik. Namun, tetap kontrak itu harus tetap di bawah pengawasan orang tua sebagai wali dari si anak tersebut. Juga jam kerjanya tidak menghambat atau pendidikan atau tumbuh kembangnya si anak. Sedangkan menurut bukunya William Major, dikatakan bahwa anak di bawah umur yaitu seseorang yang usianya di bawah usia kapasitas dapat disebut anak-anak atau belum dewasa. Pasal 1 dari Undang-Undang Reformasi Hukum Keluarga tahun 1969, usia kapasitas untuk menjalankan kaidah hukum adalah 18 tahun. Selanjutnya pasal 9 mendefinisikan lebih lanjut bahwa seseorang telah mencapai usia 18 tahun, yaitu saat dia merujuk ulang tahun yang ke-18. Kontrak yang mengikat anak-anak, seseorang anak terikat oleh kontrak jika dia membuat jenis kontrak berikut ini. Yang pertama, kontrak yang terkait dengan kebutuhan pokok, seperti sandang atau pangan. Dan yang kedua, kontrak yang terikat dengan pendidikan, pelatihan, atau layanan yang menguntungkan. Selanjutnya di nomor 12, pertanyaannya ialah anak di bawah umur terikat dengan kontrak yang dilaksanakan untuk keperluan. Apa yang dimaksudkan dengan keperluan di sini? Haruskah anak di bawah umur membayar harga penuh yang diminta? Yang dimaksudkan dengan kebutuhan di sini adalah apabila si anak merupakan artis cilik dan merupakan salah satu orang yang merupakan pencari nafkah dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Anak di bawah umur tidak wajib membayar harga penuh yang diminta karena menurut pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian tersebut bersifat subjektif atau dapat dibatalkan. Selanjutnya menurut buku William Major, dikatakan bahwa kontrak-kontrak yang terikat dengan kebutuhan pokok, seorang anak harus bertanggung jawab membayar untuk kebutuhan pokok yang dipasok kepadanya. Menurut hukum perdata, konsep kebutuhan pokok antara lain barang-barang dan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh si anak dan para tanggungannya sesuai dengan posisinya dalam hidup. Contoh kasusnya seperti Peter versus Fleming pada tahun 1840, dan juga Keppel versus Cooper pada tahun 1844. Lebih jauh dari itu, pasal 9 mendefinisikan lebih lanjut bahwa seorang dianggap telah mencapai usia 18 tahun, yaitu saat dia merayakan ulang tahunnya yang ke-18, yang berarti bahwa seseorang yang usianya di bawah usia kapasitas dapat disebut masih anak-anak atau belum dewasa. Selanjutnya nomor 13 terkait dengan pertanyaan kontrak apa yang batal dan tidak dapat dibatalkan terhadap anak di bawah umur. Jawabannya ialah kontrak yang dapat batal bagi anak di bawah umur adalah apabila sang anak tidak menyanggupi suatu hal yang terdapat dalam kontrak, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan kontrak yang dibuat oleh anak di bawah umur seringkali tidak dapat dibatalkan, tetapi anak di bawah umur hanya dapat menghindar kontrak selama status minoritasnya dan untuk waktu yang wajar setelah dia mencapai usia dewasa. Setelah jangka waktu yang wajar, kontrak tersebut dianggap telah diratifikasi dan tidak dapat dihindari. Dalam buku William Major dikatakan bahwa kontrak yang tak berlaku, saya lanjut lagi. Di dalam buku hukum kontraknya William Major, kontrak yang tak berlaku, The Infant Relief Act, Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 1874 pada pasal 1 menyatakan bahwa untuk selanjutnya semua kontrak, apakah kontrak khusus atau kontrak sederhana yang dibuat oleh anak-anak untuk membayar uang kembali yang dipinjam ataupun yang akan dipinjam, atau juga untuk barang-barang yang sudah disuplai atau yang akan disuplai, dan semua akun state atau rekening neraca yang dinyatakan
telah dibuat oleh debitur dan disetujui oleh kreditur atas nama anak-anak akan tidak berlaku secara mutlak. Kontrak yang batal dapat dibatalkan atau mengikat membentuk kelompok sisa dari kontrak-kontrak yang biasa dilakukan oleh si anak, tetapi tidak berkenan dengan si anak. Kontrak yang mengikat anak-anak, seorang anak terikat oleh kontrak jika dia membuat jenis kontrak berikut ini. Yang pertama yaitu kontrak yang terikat dengan kebutuhan pokok, yaitu sandang atau pangan. Dan yang terakhir, kontrak yang terikat dengan pendidikan, pelatihan, atau layanan yang menguntungkan. Sekian saja presentasi kami kali ini. Terkait dengan penutup, saya akan kembalikan kepada moderator, Rangga Maulana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana kata kesalahan kata ataupun apapun itu, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.